Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita sampai hari ini. Kita pun kembali dimungkinkan berjumpa melalui program Rehat, edisi Kamis 21 Juli 2022. Sahabat Rehat, mari ambillah waktu sejenak untuk memberi ruang bagi firman Tuhan berbicara di kehidupan kita sebelum kita kembali ke dalam persebaran kita melalui karya kerja dan berbagai tanggung jawab yang Allah berikan bagi kita. Dari dalam keteduhan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah tersedia di hari ini untuk menjadi bahagian kami. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu supaya firman ini sungguh-sungguh kami terima dan juga kami lakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah bagi kami. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Hosea 4 ayat 1 sampai 10. Berbunyi demikian, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Amin. Tema Rehat di hari ini diberi judul Dosa Israel Dirinci. Sahabat Rehat, melalui firman yang boleh dibaca dan diperdengarkan, di sana nyata bagaimana maksud Allah untuk menyeret Israel ke meja hijau Allah. Tentunya karena banyaknya kesalahan dan pelanggaran serta dosa-dosa yang telah dilakukan Israel. Ungkapan pada ayat 1 merupakan ungkapan kunci dan sentral. Di sana dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Bisa dibayangkan kalau kesetiaan sudah tidak ada, kasih sudah tidak ada, dan juga umat sudah tidak mengenal akan Allah. Ungkapan ayat 1 menjadi pemberitaan Hosea betapa dalam dan hebatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Israel. Dan
atas semua yang Israel lakukan, Allah akan bertindak bukan sebagai suami tetapi sebagai hakim. Melalui Hosea disampaikan bahwa Allah tidak hanya mengadukan orang Israel, tetapi juga para imam dan para nabi yang seharusnya menuntun umat kepada kebenaran Allah, namun nyatanya tidak demikian. Para imam dan para nabi ternyata tidak menjalankan tugas sesuai dengan panggilan mereka. Mereka lebih fokus kepada materi daripada menyampaikan dan memberitakan akan kebenaran Allah. Bahkan Hosea melihat bahwa pejabat-pejabat agama lah yang mempelopori sikap menolak pengenalan akan Allah. Kata menolak dari kata Ibrani yada yang berarti menolak persekutuan yang intim dengan Allah, dan secara tidak langsung berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Walau demikian halnya, Allah tidak tinggal diam melihat sikap penolakan umat terhadap dirinya. Allah tidak hanya menghakimi tetapi juga menghukum. Bangsa Israel dan para pejabat akan mendapatkan hukuman yang sama dari Allah. Namun di balik penghukuman itu juga disampaikan sebuah pengharapan bagi umat Allah. Sahabat Rehat, setiap orang Kristen adalah pemimpin rohani bagi lingkungannya. Entah dalam keluarga, masyarakat di mana kita hadir dan berada, secara khusus untuk menyatakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Tentunya peringatan firman Tuhan di hari ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa adakah kita sudah bekerja, sudah menata kehidupan keluarga, dan sudah sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Allah sesuai dengan firman-Nya. Jangan sampai lewat perilaku dan sikap kita sesungguhnya kita tidak mencerminkan sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kebenarannya, tetapi justru yang ada, orang-orang semakin terjerat dan jatuh ke dalam dosa, semakin melanggar dan jauh dari hadapan Allah. Ingat, Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari setiap kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, dengan firman di hari ini, tidak saja dosa-dosa Israel dirinci, tetapi juga menjadi sebuah permenungan dan perenungan tersendiri bagi setiap kami. Seperti apa kami ada dan hidup di hadapan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kami telah hidup dalam kebenaran Allah dan juga mempersaksikan apa yang menjadi kehendak dan teladan yang seharusnya kami lakukan dan juga dialami oleh orang-orang di sekitar kami? Kekuatan Tuhan di sepanjang hari ini memampukan kami terus berkarya, terus menata dan mengelola kehidupan ini, demi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada saja anak-anak Tuhan yang terbatas di hari ini, dengan rupa-rupa pergumulan yang tiada habis-habisnya, bahkan persoalan sakit penyakit, persoalan duka cita, juga tidak pernah steril dari dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, dengan percaya kepada firman-Mu dan semakin mengandalkan Tuhan, walau silih berganti realita kehidupan yang ada, namun anak-anak Tuhan tetap berharap bahwa Engkaulah Tuhan kami, sumber hidup, sumber berkat kami. Bapa di sorga, berkati masyarakat di sekitar kami, berkati upaya bangsa negara kami, bahkan dunia ini, dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19 varian Omikron yang ada. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami boleh dipagari dari berbagai kondisi-kondisi yang tidak baik. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati.